Semua ya. Ini saya berdiri di sini. Di sini dimulainya tawaf. Ya, silakan jalan Ibu. Ya. Belum. Rata dengan saya kalau sudah rata. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Bu. Ya, ulangi ya. Sudah jalan ya. Sudah ulangi Bismillahirrahmanirrahim dulu. Jangan jalan aja. Lurus di sini. Ibu tanpa komando langsung aja Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, 1, 2 mulai. Silakan. Pelan-pelan. Nah. Ya, dibaca doanya. Boleh doa apa saja ya, kecuali tadi subhanallah, alhamdulillah, terus rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, ulangi terus. Belum. Saya di sini lurus aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang jangan kecup dulu, lurus dengan saya baru kecup. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudutnya ini sudut saya di sini, posisi di sini begini nih. Ya, pas saya di sini. Ya, masuk sini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ingat ya, kaki kanan. Kalau sudah kecup, langsung kaki kanan. Jangan kaki kiri melangkah. Bismillahirrahmanirrahim, ingat posisi kaki kanan. Ya. Ya. Terus baca apa saja yang bisa menghubungkan ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina, silakan baca dari doa yang dihafal, dari zikir-zikir yang dihafal, dari ayat yang dihafal, silakan. Yang penting jangan kosong untuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina. Oke, ini yang terakhir. Awas, yang terakhir Ustaz, jangan lupa. Ya, terakhir. Rabbana atina. Ya, tetap terakhir kecup juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, ibu sebelah sana. Yang sudah langsung ke sana, sebelah kanan saya. Ke sana terus. Ya. Terus sebelah sana ya. Di situ aja Bu, di situ. Oke. Terus istirahat di terus posisi. Ya, sama lihat. Mau Bapak? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan, jangan lupa ya. Kaki kanan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, kaki kiri. Jadi perhatikan itu. Ya. Oke, mulai. Silakan yang depan, tangan pegangan semua. Yang di belakang pegangan. Ya, pegangan semua ya. Ayo, silakan Pak. Silakan maju. Ya, terus dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, terakhir pula. Nah, terakhir. Terus pikir. Jangan sampai sambil mencapai ini bersama Allah. Baik, kemarin saya jelaskan sudah. Sekarang saya jelaskan. Tapi mau saya ulangi. Kalau terjadi batal ketika tawaf, jangan keluar Ingat kemarin saya katakan, jangan keluar sendiri. Tolong yang punya suami, ya tolong kalau yang batal istri suami ikut keluar. Kalau yang batal suami, istri ikut keluar. Karena kalau bapak ibu keluar sendiri, blank nanti. Karena bapak ibu sulit menemukan jamaah kembali. Jadi minimal berdua keluar. Kecuali yang tidak punya suami. Sampai punya. Oh ya. Kalau yang tidak punya, usahakan cari teman keluar. Paham? Ketika ini lingkaran tawaf, bapak cari sampai ke yang ada bangunan. Kan di sini bangunan semua nanti. Ya, anggaplah ini lingkaran tawaf, ini bangunan. Di pinggir bangunan yang muteran ini ada air zam-zam. Ada air zam-zam. Berwudulah di situ, masuk sedikit, memang nggak pas gini, tapi masuk sedikit ke dalam. Itu ada air jam-jam, terutama air jam-jam itu ada pas di ini. Kalau kita selesai habis di sini selesai, maju sedikit, mau masuk ke tempat pesaian, air jam-jam semua. Banyak di situ. Maka kemarin saya sampaikan, berwudu cukup dengan segelas air jam-jam. Coba Sudah saya praktekkan. Sudah dipraktekkan kemarin. Nah, 1 gelas itu kan? 1 gelas. Nah, sudah. Tapi yang saya masukkan tadi, keluar jangan sendiri. Itu kalau sendiri belum Bapak Ibu, belum nanti mau cari kemana, saya berpikir sendiri, bingung. Nah, habis itu, di mana Bapak tadi, Ibu tadi, misalnya Ibu ini yang batal. Di mana Ibu tadi batalnya? Lokasinya, misalnya saya sampaikan kemarin contoh di putaran kelima Hajar Ismail. Belum selesai putaran kelima, berarti di sini. Tuh keluar tuh. Misalnya, ingat di sini batalnya. Maka ketika Bapak Ibu tadi wudu, yang dengan contoh kalau sholat Rahman sudah tentukan cuma segelas selesai, kembali ke tempat batalnya, lanjutkan. Kalau melanjutkan berarti tidak mengulangi dari awal. Melanjutkan otomatis berdua tadi lanjutkan. Terus kapan ketemu jamaah? Itu permasalahannya. Itu dia permasalahan. Kalau ketemu jamaah, ibu langsung habis batal, langsung wudu, langsung kembali ke Hijr Ismail tadi. Kan mau melanjutkan sisa tawaf yang 1 putaran 2 putaran selesai, ibu langsung dengan suami langsung menuju ke tawaf. Oh sorry, ke sa'i. Ingat tempat sa'i, nggak usah repot-repot. Saya berikan gambaran. Ini selesai akhir. Maju sedikit, kanan, masuk kanan tempat sa'i. Ikutin aja dulu sa'i. Ada tuh sa'i, ke sa'i. Tapi jangan berhenti. Yang batal jangan berhenti. Terus sa'i, habis sa'i. Sofa sebelah kanan, marwah. Sofa, marwah.
insya Allah di sa'i akan ketemu dengan jamaah. Kenapa? Karena di sa'i antara Safa Marwah, Bapak Ibu, saya berjalan dari Marwah ke Safa, yang dari Safa ke Marwah itu bisa melihat. Saya bisa jalan diri berdoa, subhanallah walhamdulillah, bisa melihat kan, oh ini jamaah saya, oh itu rombongan saya. Asalkan jangan stop. Kalau Bapak Ibu istirahat segala ketinggalan, nanti jamaah yang jamaah rombongan sudah selesai, Ibu ikut selesai, gak ketemu di sa'inya. Jadi kemungkinan ketemunya adalah di sa'i, karena bisa kelihatan. Yang dari Safa ke Marwah bisa ngelihat, yang dari Marwah ke Safa. Paham ya? Rombongan, apalagi rombongan yang dua orang mencari rombongan, otomatis kelihatan. Apalagi perempuan nanti ada tanda di sini, insya Allah kelihatan. Kemungkinan ketemu di situ, jelas ya? Kemungkinan ketemu. Oke, Ibu. Kalau nggak ketemu, jangan lupa. Setiap keluar dari ketika turun, ID card yang lepas, HP jangan lupa dibawa. Kalaupun yang tidak punya HP, ID card dibawa. Minta tolong teleponkan siapa yang ada di belakang ID card itu, lengkap nanti kami berikan. Oke. Ya, saya lanjut. Nanti juga kan ada headset Bu. Itu bisa didengar jarak radius 100 meter. Berarti kalau kita telat atau tercecer, terus kita tidak bisa dengar, berarti agak jauh itu. Jadi kalau misalnya kedengaran masih suara headset itu, berarti kita bisa kejar itu, karena radiusnya kurang lebih 100 meter kejangkauannya itu. Ya, itu ya tambahan ya. Oke, kalau gitu saya lanjut. Selesai tawaf, lanjutnya amalan apa yang dilakukan? Salat apa? Salat sunat tawaf. Alhamdulillah, ingat ya. Jadi kita salat sunat tawaf, abdalnya itu di belakang makam gaib. Kalau tidak ada tempat, tidak bisa dipaksakan. Boleh di mana saja, kita ada kondisi nanti di situ. Nah, cuma ingat ya, saya pernah jelaskan juga di manasik. Di antara doa yang sangat ijabah, apalagi haji, kita umrah haji ini, adalah doa setelah tawaf sebelum melaksanakan salat sunat tawaf. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat posisi begini, posisi, dan itu tidak mungkin kita rombongan begini, jadi masing-masing, jadi biasanya gantian itu. Saya dulu atau ada ibu-ibu dulu, baru saya kita jaga di situ. Karena kalau enggak bisa diinjak orang. Kalau haji ya. Nah, manfaatkan sebelum usalli sunat tawaf, Bapak Ibu berdiri aja. Doa di situ, kualitas doanya itu kalau boleh mengatakan, kalau dikasih angka, kalau nilainya 100 untuk ijabah setelah tawaf sebelum salat sunat tawaf itu kurang lebih 80 sampai 90% tingkat diijabahnya. Maka di situ doa-doa khusus pribadi, suami, istri, anak, keluarga aja. Jadi jangan terlalu lama di situ doanya. Apa doanya dikonsepkan memang dari sekarang dengan bahasa kita. Nah, selesai berdoa, baru langsung usolli sunat tawaf rakaat ini ada lillahi ta'ala. Al-Fatihah dengan Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas rakaat kedua. Selesai salam, lanjut lagi. Selesai salam, berdoa lagi. Itu berdoa. Tingkat diijabahnya itu dibawa dikit. Kalau tadi 80-90, ini 70-80% diijabah. Nah, ini sudah mulai doa-doa kita panjangin. Boleh dikonsep kok dari sekarang. Nah, khusus untuk kita, anak kita, pekerjaan kita, masuk saudara-saudara kita, ponakan-ponakan kita, orang-orang dekat kita, gitu. Nah, mulai di situ. Nah, habis itu setelah selesai kita berdoa. Biasanya setelah salat sunat tawaf, baru kita bimbing itu doanya, kita doa bersama setelah masing-masing berdoa ya. Nah, kemudian kita minum air zam-zam. Ingat caranya minum air zam-zam? Minta dulu botolnya, air satu coba. Ada nggak? Kata Nabi ya, minum itu, apalagi minum air zam-zam, jangan minum air zam-zam seperti Anda minum unta. Unta itu kalau minum, Bapak Ibu sekali minum kuat langsung minum 2 drum. Ya. Nah, tidak bernapas itu, satu sekali tegukan masuk. Tapi dengan kemampuan yang Allah berikan bisa bertahan 1 minggu dan minum. Jadi berjalan di padang pasir, ada kemampuan kayak ada pepetnya itu langsung narik sendiri. Jadi yang 2 drum itu tidak langsung masuk ke perut. Kalau kita langsung masuk perut, sakit kita.
Nah, jadi cara Nabi itu jangan minum seperti unta. Nah, bagaimana caranya Nabi? Nabi kalau ambil air itu kita minumnya 3 teguhan, ya 3 teguhan bapak-bapak ya, 3 teguhan. Setiap teguhan itu sekalian saya minum juga. Ya, jadi pertama kata Nabi, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang minumnya. Silahkan Bapak Ibu berdoa untuk dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan semuanya. Silahkan menghadap kiblat, berdoa, ya berdoa sebanyak-banyaknya sebelum minum. Nah, lalu kemudian setelah mulai minum, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah masuk, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu cara Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, itu yang kalau kita mau sehat ala Nabi cara ini. Kalau mau lagi dengan air zam-zam, ambil berkahnya supaya tidak cepat haus. Nah, ini tidak apa-apa, saya ijazahkan dari guru saya itu mengajarkan dulu. Ya, guru saya, pondok, ambil air. Terutama anak kita itu saya mengajarkan anak saya kalau supaya tahan dia kalau puasa. Dan saya praktekkan juga di haji, alhamdulillah aman. Jadi caranya setelah berdoa tadi, boleh kita membaca surah Al-Kautsar. Apa semua kan? Inna a'tayna al-Kautsar fasalli lirabbika wanhar 7 kali. Kita niatkan dengan berkahnya itu surah Al-Kautsar. Kan telaga yang paling dinanti-nantikan telaga Kautsar kan? Setelah diminum tidak perlu haus lagi, itu barakahnya di situ. Kita doakan dengan itu, kita minum dengan 3 kali cara tadi, insya Allah tidak gampang kita haus. Termasuk kalau kita melaksanakan puasa, anak-anak itu diajarkan sejak kecil itu setelah sahur terakhir, jadi sudah mau imsak, ambil air, gitu. Insya Allah tidak gampang haus. Gitu juga nanti di sana di Arafah nanti kalau bapak ibu yang gampang haus, butuh nggak nih? Doa kita itu membaca itu. Insya Allah tidak cepat gampang haus. Oke, sudah minum ya, selesai. Kita menuju ke pesa'ian. Pesa'ian. Tadi sudah digambarkan psikologi tempatnya. Di sa'i ya, kita mulai dari Safa berakhir di Marwah. Itu jaraknya 400 meter. Posisinya nanti menyesuaikan apakah kita di lantai dasar, lantai 1, 2, 3, 4. Ikut aja. Nah, ini yang sering yang dibilang sama orang tadi agak kececer. Karena kita itu melihat kondisi. Terkadang kalau terlalu padat, langsung kita lihat lantai 2. Nah, yang kececer tadi itu bisa ketinggalan. Nah, tapi biasanya nanti kalau misalnya sekalian ada 4-5 orang banyak yang batal, biasanya itu ada di antara kami yang ikut mendampingi. Tapi kalau cuma 1 orang 2 orang ninggalin yang jumlah banyak. Ini laki-laki saya lihat 78 orang maksudnya, kurang lebih 78, ibu-ibu lebih 90. Nah, alhamdulillah tadi enak kita, nggak timpang kalau lagi tawaf itu, jadi bisa mengawal kiri kanan. Kalau tahun lalu ibu-ibunya yang hampir 100, bapak-bapaknya cuma 40-an, jadi nggak imbang. Nah, ini kita tadi alhamdulillah imbang, jadi gampang. Nah, masih di Pesaian, pertama kalau kita mulai itu, kalau kita disapa, Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita, jadi kita harus menyingkiri begini. Mulai doa itu ya, disapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca takbir, minimal takbir yang dibaca dalam takbir ketika kita lebaran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sudah, dengan turun. Boleh doa-doa yang lain boleh minas safa wal marwah min sya'airillah, boleh tasbih tahmid dan semuanya boleh. Nah, yang doanya satu hanya ketika melewati pilar hijau. Pilar hijau itu kurang lebih 40 meter jaraknya. Nah, di situ laki-laki lari kecil, perempuan tidak, sambil berdoa. Selebihnya setelah itu bebas lagi doanya sampai di atas. Nah, kalau sampai di Marwah, Ka'bah itu berada di posisi sebelah kanan. Jadi kita lagi miring kanan lagi begini. Nah, takbir lagi Allahumma lillahil hamd itu, baru kemudian jalan lagi seperti seterusnya. Dan kalau sudah sa'i aman, kalau ada yang tiba-tiba buang angin tidak ada masalah. Tapi tetap
Kata Rasulullah, amalan itu, ibadah itu lebih utama kalau disertai dengan wudhu. Kalau sudah dipisah itu kan gampang keluar dengan wudhu itu. Di marwah sebelah kanan, masuk dikasih tempat wudhu. Nah, itu. Kemudian supaya nanti rombongan, terutama yang pasangan suami istri tidak ketinggalan, ya, tidak ketinggalan, maka cara kita laki-laki yang mengimbangi, ya, caranya, cara jalannya. Siapa yang nenek-nenek di sini, satu orang maju, nenek, siapa satu orang? Nah, ini aja. Nah, misalnya di Safa itu, di antara Safa dan Marwah bila hijau, supaya ibu tidak ketinggalan, caranya ini, kita bersama ya, bersama jalan sama-sama. Misalnya saya dengan ibu, ya, ibu jalan ke depan, saya harus begini jalan. Rabbi irwan Allah kalau ulang lagi sana. Kalau saya mengikuti ego saya, ketinggalan ibu, cuma jalan ibu, jalan. Sudah ketinggalan kan? Nah, jadi gitu caranya. Jadi teknisnya nanti supaya tidak terpisah yang suami istri, rombongan laki-laki dengan ibu-ibu, kita laki-laki menyelesaikan itu. Rabbi irwan tetap lari juga, sunnahnya pasangan kita juga tidak ketinggalan. Itu aja mungkin yang dipesan. Kita bahas langsung kita praktek ya. Loh, pasang dulu di sini tandanya guys. Yang ada Pak, ada Pak. Sudah ada. Yang pada sudah. Yang mana? Sama.